Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah teman-teman sekalian, puji dan syukur selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan lisan kita selalu basah mengingat Allah Subhanahu wa taala atau berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam selalu tidak lupa kita tujukan kepada Nabi Muhammad SAW serta kepada para keluarga dan sahabatnya. Teman-teman sekalian, kaifa halukum jami'an? Bagaimana keadaannya? Semoga teman-teman sekalian selalu dapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, teman-teman yang saleh dan salehah, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan pelajaran PA kita ya, PA kelas 3 di bab yang kedua, salat sunnah berjamaah pekan ketiga, insyaallah. Tayyib, poin yang ketiga, ketentuan umum salat jenazah. A. Dilakukan dengan berdiri. Imam berdiri sejajar dengan kepala mayit. Jadi imam menghadap ke arah kiblat dan di depannya itu ada kepala mayit laki-laki atau lelaki, dan bila mayitnya wanita, imam berdiri di bagian tengahnya. Jadi bukan di arah kepalanya ya, ke arah kiblat, tapi bukan di arah kepala mayit wanita, tapi di tengah-tengah bagian dari mayit wanita tersebut. Perhatikan riwayat berikut. Al-A'la bin Ziyad mengatakan bahwa wahai Abu Hamzah, yaitu Anas bin Malik, apakah praktek Rasulullah SAW dalam sholat jenazah seperti yang engkau lakukan? Bertakbir 3 kali, berdiri di bagian kepala lelaki dan bagian tengah wanita. Anas bin Malik menjawab, iya. Hadis sahih riwayat Abu Daud dan At-Tirmidzi. Ya, kita masuk ke yang B, tempat sholat jenazah. Di mana saja tempat sholat jenazah? Ya, yang pertama di luar masjid. Sholat jenazah di luar masjid seperti di lapangan lebih utama, sebagaimana yang umum dilakukan di zaman Nabi. Jadi di zaman Nabi umumnya atau sudah menjadi kebiasaan bahwa kalau ada yang meninggal, orang disolatkan di luar masjid. Ya, sebagaimana yang kita dapati dari hadis dari Abu Hurairah tentang wafatnya Najasyi. Ya, teman-teman bisa lihat di modul ya, ada tentang wafatnya An-Najasyi, lalu disalatkan oleh Nabi SAW, salat gaib namanya. Lalu di masjid, sebagaimana riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha, demi Allah, tidaklah Nabi SAW menyolatkan jenazah Suhail bin Baidha dan saudaranya Sahal kecuali di masjid. Hadis sahih riwayat Muslim. Jadi ini menunjukkan bahwasanya Nabi pernah menyolatkan jenazah di dalam masjid. Taib. Ya, tempat yang lainnya yaitu di pemakaman. Dibolehkan bagi orang yang belum sempat mensolatkan jenazah sebelum dikuburkan, lalu yang melakukan sholat jenazah di pemakaman. Ya, dibolehkan. Bagi yang sudah terlambat, ya misalnya sudah dikuburkan, terus dia belum sempat menyolatkan, nah diperbolehkan untuk sholat jenazah di pemakaman. Ya, di pemakaman dibolehkan ya teman-teman, bagi orang yang belum sempat mensolatkan jenazah sebelum dikuburkan. Ya, apa dalilnya? Dalilnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, seorang yang biasa dikunjungi Rasulullah SAW meninggal. Ia meninggal di malam hari, maka ia pun dikuburkan di malam hari. Ketika pagi hari tiba, para sahabat mengabarkan hal ini kepada Rasulullah SAW. Beliau pun bersabda, apa yang menghalangi kalian untuk segera memberitahukan aku? Para sahabat menjawab, ketika itu malam hari, kami tidak ingin mengganggumu wahai Rasulullah SAW. Maka beliau pun mendatangi kuburannya dan salat jenazah di sana. Hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Dalam riwayat Muslim, Rasulullah SAW berhenti di sebuah kuburan yang masih basah.
ia salat jenazah di sana dan menyusun saf untuk salat. Beliau pun bertakbir 4 kali. Hadis sahih riwayat Muslim. Kita masuk ke poin keempat, hadis-hadis dan asar mengenai tata cara salat jenazah. Ya, jadi hadis-hadis dan asar-asar sahabat mengenai tata cara salat jenazah. Ya, yang pertama itu yang hadis Usama bin Zaid. Ya, bahwa sunnah dalam salat jenazah adalah imam bertakbir kemudian membaca Al-Fatihah setelah takbir pertama secara sir atau lirih. Kemudian bersalawat kepada Nabi SAW, kemudian berdoa untuk mayit setelah beberapa takbir. Kemudian setelah itu tidak membaca apa-apa lagi setelah itu, kemudian salam. Hadis sahih riwayat Asy-Syafi'i dan Al-Baihaqi. Yang B, hadis Jabir bin Abdillah. Rasulullah SAW mensalatin Al-Ashamah An-Najasyi. Beliau bertakbir 4 kali. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Ya, yang C, asar Ibnu Umar. Riwayat dari Nabi berkata, Ibnu Umar radhiyallahu anhu mengangkat tangannya di setiap kali takbir dalam salat jenazah. Ya, yang D, asar Ibnu Abbas, bahwasanya beliau biasa mengangkat kedua tangannya setiap kali takbir di salat jenazah. Dari Talha bin Abdullah bin Auf, ia berkata, aku salat bermakmum kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dalam salat jenazah. Beliau membaca Al-Fatihah. Beliau berkata, agar mereka tahu bahwa ini adalah sunnah Nabi SAW. Tayyib, kita lanjutkan ke poin berikutnya, yaitu tata cara sholat jenazah. Ya, yang pertama yaitu niat sholat jenazah. Niat dalam hati, ya, tidak perlu dilafalkan. Yang kedua, takbir yang pertama. Ketiga, membaca ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya, lalu yang keempat, membaca Al-Fatihah tanpa iftitah, ya, tidak seperti sholat yang biasa kita lakukan dengan iftitah dulu. Lalu yang kelima, takbir yang kedua, ya, takbir sekali lagi, ya, tanpa ruku, ya. Lalu yang keenam, membaca sholawat kepada Nabi. Selanjutnya takbir ketiga. Ingat, di sholat jenazah ini tidak ada ruku dan sujud, ya, jadi hanya dari takbir ke takbir yang lain. Lalu yang kedelapan, membaca doa mayit, doa untuk mayit. Yang kesembilan, takbir keempat. Yang kesepuluh, kemudian diam sejenak atau memohon doa untuk mayit. Ibu utama. Ke-11, salam. Ya, itu adalah tata cara untuk salat jenazah. Ya, alhamdulillah, itulah materi kita untuk pertemuan kali ini. Untuk tugas pada hari ini adalah menghafalkan doa untuk mayit. Ya, teman-teman bisa lihat di halaman 17 atau 18 pada modul PAI kelas 3 kuartal 3. Ya, boleh dipilih salah satu atau keduanya. Tentu saja semakin banyak semakin bagus nilainya. Dan juga boleh di-storekan via rekaman suara atau via rekaman video, ya. Semakin bagus tentu saja semakin nilainya itu semakin baik. Ya. Untuk memudahkan menghafal teman-teman sekalian, Ustadz bacakan doa yang ada di halaman 17, ya. Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wassi' madkhalahu waghsilhu bil ma'i was salji wal barad wa naqqihi minal khataaya kama naqqaita thawbal abyada minad danas wa abdilhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zawjan khairan min zawjihi wa adkhilhul jannata wa'idhu min adzabil qabri wa min adzabin nari. Ya, untuk di halaman 18 ini doanya, ya, Ustaz bacakan. Allahumma ghfir lihayyina wa mayyitina wa syahidina wa ghaibina wa saghirina wa kabirina wa dzakarina wa unsana. Tayyib, itu
tugas dan materi kita hari ini. Wallahu a'lam bissawab. Kita akhiri dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.